Em, ya Bang, terkait persoalan em, saksi yang dari luar negeri. Ya, kenapa saksi yang di luar negeri? Sebenarnya prosesnya itu seperti apa sih Bang? Kalau misalnya dalam satu case seseorang akan dijadikan saksi dan dia itu warga negara asing, eh, prosedurnya seperti apa sih Bang? Sebetulnya kalau proses pemeriksaannya di luar negeri, kan penyidik itu kan harus berhadapan dengan saksi. Ya, artinya berhadap-hadapan, bukan berhadapan dengan HP. Ya, satu. Yang kedua, saksi itu kalau di luar negeri, itu tidak mempunyai nilai pembuktian. Karena pada saat dia diproses, kalau memang itu dalam proses hukum, harusnya ada pendampingan dari kedutaan ya yang mendampingi. Nah, kedutaan mana? Karena ini proses hukumnya di Indonesia, ya ini tinggal dibicarakan. Yang kedua, yang terpenting KUHP tidak mengatur. Jadi saksi itu harus dihadapkan kepada penyidik karena dia dipanggil oleh penyidik untuk menghadap. Nah, penyidik misalnya ini dalam kaitan dengan perkara ini penyidik hanya di Polres Metro Jakarta Selatan. Berarti kan saksinya harus dihadirkan di Polres Metro Jakarta Selatan. Yang kedua, semua saksi itu harus menandatangani berita acara pemeriksaan, melakukan paraf terhadap halaman per halaman. Terus bagaimana bisa dilakukan? Sedangkan saksinya tidak bisa berhadapan. Jadi bagi saya, apapun saksi itu harus ada dan berhadapan dengan penyidik. Seperti itu prosesnya. Jadi kalau misalnya ada saksi di luar negeri, itu harus memenuhi syarat. Ya kalau tidak, itu kan seperti lagi kongko-kongko aja, ngobrol-ngobrol di warung kopi jadinya. Dan untuk tanda tangan juga memang Ya, harus. lu harus tanda tangan lah. Semua saksi itu harus tanda tangan di hadapan penyidik. Setiap halaman diparap istilahnya ya, atau ditanda tanganin kecil. Itu membuktikan tidak ada yang dimanipulasi setiap halaman. Sehingga setiap halaman, satu halaman, halaman pertama sampai halaman yang mau terakhir, semuanya diparap. Halaman terakhir ditanda tangani. Habis itu ada tanda tangan penyidik. Penyidik yang meriksa ada juga atasannya penyidik. Biasanya itu ada beberapa orang yang tanda tangan yang lainnya. Seperti itu. Nah, kalau dia ada pengacara, saksinya juga didampingi pengacara tanda tangan. Bagaimana caranya menandatangani bahasa? Kalau pemeriksaannya di hadapan HP, Oh gitu. Jadi tidak sah dong ya Bang kalau misalnya. ya tidak mungkin bisa karena tidak memenuhi syarat. Ya, karena pada saat memproses, yang pertama itu identitas. Identitas seseorang itu penting untuk diperiksa. Jadi misalnya identitasnya itu kan di dalam identitas nanti akan muncul status kewarganegaraan seseorang. Seperti itu. Kalau misalnya dia terkait dengan proses hukum di Indonesia, itu menjadi tidak sah kalau dilakukan proses pemeriksaan di luar negeri tanpa adanya pendampingan dari aparat penegak hukum ataupun apapun yang diwakili atas nama negara, misalnya dari kedutaan atau konsulat yang mendampingi pada saat proses pemeriksaan untuk menyasar. Sebagai contoh, nggak usah jauh-jauh. Setiap kita berperkara dalam perkara perdata, surat kuasa yang ditandatangani oleh warga negara asing ataupun oleh perusahaan asing, itu harus didaftarkan di kedutaan baru bisa beracara di Republik Indonesia. Itu kasus perdata ya. Nah, ada beberapa, ada ratifikasi atau konvensi namanya apostel. Jadi di dalam konvensi tersebut ada beberapa negara itu sudah menandatangani ada 100 berapa sehingga bukti-bukti atau surat kuasa atau apapun sudah tidak perlu lagi melalui kedutaan, tapi bisa melalui notaris publik. Itu ada aturannya. Jadi beberapa negara, tapi ada juga negara masih tetap menggunakan penandatanganan kuasa itu sesuai dengan surat edaran. Jadi bisa beracara, bisa berproses hukum di negara Republik Indonesia apabila ada perusahaan asing yang ingin berperkara atau berproses hukum di negara Indonesia itu harus mendapatkan pengesahan surat kuasanya dari kedutaan. Jadi kalau misalnya tanda tangannya katakanlah di negara A, ya harus kedutaan negara A tanda tangan, terus dibawa lagi di Indonesia. Nanti kedutaan besar negara A yang di Indonesia juga memberikan legalisasi. Itu proses hukum di dalam perkara perdata. Ini perkara pidana. Nah, perkara pidana ada aturan yang lebih baku lagi. Pemeriksaan itu harus di hadapan penyidik.
gitu loh. Nggak bisa. Jadi proses pemeriksaan di hadapan penyidik beda dengan proses pemeriksaan di pengadilan. Karena kalau di pengadilan itu tidak ada penandatanganan berita acara. Nah, yang kedua, relevansinya apa? Kan itu. Itu kalau relevansi biarlah penyidik yang menilai. Tapi yang jelas proses hukum itu yang terpenting. Karena bagaimana bisa memeriksa seseorang yang ada di luar negeri, sedangkan dia diperiksa itu tanpa ada pendampingan untuk melegalkan proses pemeriksaan itu. Itu tidak mungkin bisa. Nah, kalau hal-hal yang menyimpang, ini akan menjadi persoalan baru kalau terjadi proses yang menyimpang misalnya. Jadi proses hukum itu sudah baku diatur di KUHAP, diatur di dalam peraturan Kapolri. Jadi tidak boleh melakukan proses yang menyimpang dari KUHAP, yang menyimpang dari peraturan Kapolri tentang proses tersebut. Seperti itu. Jadi Bang, jadi dari pihak harusnya memang harus didatangkan langsung ya Bang, seperti Datangkan saja, tidak ada yang melarang. Jadi tidak ada yang melarang. Silakan didatangkan. Saya pikir penyidik juga akan mengakomodir kok, tapi datangkan. Tapi kalau tidak didatangkan berarti dia tidak ada keseriusan dalam proses hukum ini. Dan sebetulnya kalau hal-hal yang membuat proses tidak ada keseriusan nggak perlu ditanggapin sebetulnya. Datangkan nggak ada yang melarang. Saya yakin penyidik itu orangnya netral. Yang kedua pasti mengakomodir semua kepentingan. Kepentingan dari pelapor, kepentingan yang terlapor, silakan datangkan. Nggak perlu bingung satu. Kalau ada dua, nggak apa-apa datangkan aja. Mau dari luar negeri, dari mana saja boleh. Nggak ada yang melarang. Pasti diakomodir. Karena itu ada aturannya di dalam KUHAP. dan ada sanksinya nggak sih Bang buat orang-orang yang melanggar ini Bang? Saya Sanksinya tuh pikir itu penyidik yang menilai nanti ya. Yang penting begini, di dalam proses, karena itu pemeriksaan itu harus di hadapan penyidik. Nah, berarti kan berhadap-hadapan. Biasanya ada kalimat, apakah Anda dalam keadaan sehat? Apakah Anda saat ini diperiksa dalam keadaan ditekan? Atau Anda dipaksa? Itu pasti ada kalimat-kalimat itu. Terus bagaimana untuk menyatakan hal-hal tersebut? Nah, jadi kalau diperiksa, Anda sudah siap untuk diperiksa, kan gitu biasanya. Itu di hadapan penyidik. Nah, nanti BAP-nya itu diparaf atau ditandatangani kecil lah istilahnya ya. artinya ini juga pelajaran juga buat orang-orang ya, artinya nggak sembarangan untuk membawa saksi-saksi dari luar negeri gitu ya Bang. Harus ada Boleh, prosedurnya Bang. boleh silakan dibawa datang ke Indonesia. Ya, harus ada prosedurnya. Iya, dibawa datang ke Indonesia. Jadi kasus perdata beda dengan kasus pidana. Hmm. Kalau kasus pidana itu acuannya di KUHAP. Jadi Hmm. disuruh menghadap, biasanya dipanggil menghadap. Jadi menghadap kepada penyidik. Nah, itu kan berarti kan harus datang ke Indonesia dong saksinya. Seperti itu. Nanti prosesnya seperti apa? Kalau misalnya harus dilakukan di luar negeri misalnya, kan harus salah satu polisinya yang datang ke sana memeriksa, kan nggak masuk akal kalau seperti itu. Yang masuk akal itu yang memerlukan itu harus mendatangkan saksinya untuk supaya hadir di Polres Metro Jakarta Selatan. Tapi infonya dulu waktu masih COVID ya, kayaknya masih bisa ya Bang. Apa karena ada Lain, kalau COVID beda itu ini ya, memang ada keadaan darurat. Jadi kalau ada keadaan darurat, hukum kadang itu dikesampingkan, tapi yang berlaku peraturan. Jadi proses itu contohnya sidang. Sidang itu bisa Zoom saat itu. Tapi setelah itu nggak ada lagi. Setelah itu nggak ada lagi. Sidang udah berjalan seperti biasa. Oke Bang, terima kasih infonya Bang. Jadi proses hukum itu harus sesuai lah dengan KUHAP. Datangkan, tidak ada yang melarang kok. Silakan kalau mau datangkan, jangan satu, sayang kalau satu. Lebih dari satu nggak ada masalah. Tapi harus diperiksa di hadapan penyidik, berarti di hadapan yang melakukan pemeriksaan, berarti harus hadir di Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, tidak ada yang melarang, pasti diakomodir. Seperti itu. Tapi kalau di luar itu akan menimbulkan pertanyaan besar nantinya karena rujukannya tidak ada. Ya,
rujukannya tidak ada, dasar hukumnya juga tidak ada. Nah, saya pikir daripada nanti terjadi sesuatu yang menyimpang, alangkah baiknya kembali kepada KUHP, di mana silakan dihadirkan. Jadi silakan mau datangkan saksi 1, 2, 3, 4, 5, silakan, nggak ada yang melarang, boleh. Tapi datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Hmm. Tapi tadi sempat aku wawancara sama Bu Norma ya mengenai bagaimana prosedurnya terkait saksi yang berada di luar negeri. Mereka juga belum bisa memastikan Nggak kalau ada. Jadi contoh begini, saya kasih ilustrasi ya. Jadi pada saat proses itu menjadi sah, kalau ada perwakilan negara Indonesia di sana. Jadi kalau tidak ada, itu berarti bukan proses hukum jadinya pemeriksaannya. Itu saya sebagai seorang yang ahli hukum menjelaskannya seperti itu. Makanya saya katakan, jika memang ada saksi, datangkan ke Indonesia. Kalau memang dari luar negeri, kalau ada dari luar pulau, datangkan. Misalnya ada di mana, datangkan ke Jakarta. Kalau belum tahu alamatnya Polres Metro Jakarta Selatan, itu kalau tidak salah Jalan Wijaya. Ya, ya. seperti itu. Oke, Bang. Bisa kok, bisa dicari di Google kok kalau alamatnya bingung. Oke, Bang, di sini juga ada anak cumi-cumi ya, ada Willis. Willis, Hmm, ya Kak, kalau ya, mau kamu mau nanya boleh Willis, itu. silakan. Bang, Silakan. Ya, aku lagi-lagi telat nih, Bang. nggak apa-apa. Bang, izin. Berarti memang bisa dikatakan bahwa mau berapapun yang tadi Abang katakan, mau berapapun saksinya dan segala macam, itu harus memenuhi syarat dulu ya, Bang. Maksudnya dalam arti, Iyalah, misalnya begini, saksinya ada di misal katakanlah, kecuali saksinya itu dalam keadaan darurat. Darurat itu macam-macam. Sudah tidak mungkin dia bisa ke Indonesia atau tidak mungkin bisa ke Jakarta. Ya mungkin dengan cara-cara lain. Dan itu pun juga harus didampingi. Tidak bisa dilepas. Artinya sendiri-sendiri begitu kan harus ada. Mungkin kalau misalnya kesulitan dia diperiksa, biasanya penyidik yang mengalah. Mendatangi di satu tempat, dia diperiksa, itu pun biasanya dilakukan proses pemeriksaan oleh penyidik itu di kepolisian, di tempat di mana seseorang diperiksa. Itu seingat saya, kalau saya salah mohon maaf, karena yang tahu penyidik. Misalnya melakukan pemeriksaan di kota A, yang melakukan pemeriksaan dari kota Z misalnya. Penyidik dari kota Z memerlukan seseorang di kota A. Karena mungkin tidak bisa datang, dia datengin. Dia datang di kota A, dia cari kantor polisi yang terdekat. Dia minta izin karena kan sesama itu, sama institusi. Dia minta izin. Bisa nggak saya menggunakan kantor polisi tersebut? Pasti diizinkan karena kan dalam proses penegakan hukum. Siapa yang mau diperiksa? Nanti diperiksa. Nah, itu prosesnya. Penyidik yang datang kalau tidak bisa. Nah, kalau misalnya mau seperti itu ya silakan penyidiknya disuruh ke luar negeri, nggak apa-apa. Kalau mau jalan-jalan nggak ada masalah. oke. Berarti memang apa namanya minim kesempatan, maksudnya dalam arti Bukan hal-hal minim, tersebut. silakan didatangkan ke Indonesia dan proses hukumnya itu berhadapan dengan penyidik. Jadi Hmm, mereka yang datang ke Jakarta atau yang dari Jakarta datang ke sana. hmm, Nah, itu hmm, sering terjadi. Misalnya katakanlah ya dari Jakarta nih penyidiknya ada proses pemeriksaan saksi kesulitan diperiksa di kota Z misalnya ya paling gampang. Saya nggak perlu sebut kotanya. Didatengin sama penyidik. Saya ulangi kembali. Saya tadi sudah jelaskan. Misalnya ini minta tolonglah kepada petugas kepolisian di Polres, minta tempat supaya dia bisa memeriksa. Itu boleh karena kan kepolisian itu kan kepolisian Republik Indonesia, jadi sama saja. Seluruh polisi seluruh Republik Indonesia ini sama saja. Jadi dia bisa minta tolong di Polres, di Polda, di mana yang bisa memungkinkan dilakukan pemeriksaan. Jadi saksinya yang suruh datang di tempat yang terdekat. Kalau tidak bisa datang di tempat yang di mana dilakukan proses penyidikan seperti itu. oke. Bang, punten izin mau menanyakan, kan kemarin juga Abang kan sempat datang ke Polres itu mendampingi Kak Yolo ini ya gitu. Mungkin boleh diupdate sedikit Bang, itu seperti apa Bang? Itu nanti ada khusus akan saya beritahu karena ada surat yang saya buat. Saya tidak Hmm, mau bocorkan dulu, saya harus minta persetujuan dari Yolo mhm, seperti apa dan juga ada dua juga yang memberikan kuasa kepada saya. Setelah suratnya selesai, setelah saya kirimkan, saya informasikan.
Karena ada langkah hukum setelah itu akan saya lakukan. Tapi itu ada hal yang lain, saya tidak mau digabung dengan proses ini. Jadi silakan saat ini, malam ini saya siapkan waktu. Apa yang bisa saya jelaskan, saya akan jelaskan. Oke, baik Bang. Bang, intinya sih sebenarnya mereka datang ke Jakarta dengan Ya nggak ada yang larang, datang aja nggak apa-apa kok. iya. Kan setiap orang yang diperiksa itu kan ditanya, Bapak mohon identitasnya mana kan gitu. Mau saksi, mau siapa saja, mau tersangka, mau siapa saja, saksi semua ditanya. Nanti setelah itu benar nggak namamu ini? Periksa. Anda bersedia nggak diperiksa? Seperti itu sebetulnya. Jadi semua ada aturannya. Nggak ada yang melarang. Saya yakin 1000% penyidik tidak mungkin melarang. Silakan datangkan. Tapi kalau misalnya tidak bisa datang, bagaimana jalan keluarnya kan gitu. Jalan keluarnya ya harus berhadapan, cari tempat kan gitu. Penyidiknya mungkin yang ke sana atau bagaimana, itu ya teknis lah. Tapi kan yang mempunyai, jadi gini, ini kan saksi yang meringankan. Ya, kalau memang saksi yang meringankan, yang mempunyai kepentingan kan yang mendatangkan. Ya, kalau yang mempunyai kepentingan itu orang lain, berarti orang lain itulah yang harus mendatangkan. Jadi jangan dibuat penyidik itu sibuk. Beda dengan saksi yang memang dibutuhkan oleh penyidik. Nah, itu beda. Tapi kalau saksi yang meringankan, yang mempunyai kepentingan yang harus menghadirkan. Jadi itulah aturan main yang sebenarnya. Jadi aturan main itu harus dipatuhi. Nah, jadi contoh, penyidik yang saya perlu saksi A. Penyidik yang memanggil tidak bisa, bagaimana caranya menghadirkan? Oh, saksinya mungkin dalam keadaan tidak memungkinkan dia datang. Didatengin sama penyidik, nanti dia minta tempat ke Polres, ke Polsek, atau mungkin Polda, di mana dia bisa melakukan proses pemeriksaan. Itu saksi yang diperlukan oleh penyidik. Tapi kalau saksi yang didatangkan oleh pihak lain, tolonglah pihak lain itu yang memfasilitasi supaya proses itu bisa berjalan. Kan sebetulnya simpel. Baik Bang. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Artinya seperti saksi yang dilakukan oleh NM ya Bang, yang dari luar negeri dia datang. Ya, kalau ini sebagai contoh, saksi yang dari luar negeri itu saya datangkan. Saya fasilitasi, artinya Nikita Mirzani fasilitasi. Ya, difasilitasi supaya datang. Setelah itu kita bawa ke Polres. Dia diperiksa di Polres. Itu yang sebenarnya, karena saksi ini kita yang mempunyai kepentingan untuk menghadirkan saksinya. Jadi kita datangkan dari luar negeri. Jadi lakukan, jadi seperti itu. Jadi bukan terus membuat proses ini jadi bingung gitu loh ya. Jadi hal-hal yang ada itu adalah diperiksa di hadapan penyidik. Jadi bukan diperiksa di hadapan HP. Oke, Willis, gimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Aman Kak. Oke, Abang terima kasih banyak ya Bang. Ya, terima kasih semua ya. Besok Ya. insya Allah jam 10 lah saya sudah di Polres. Oke, terima kasih Bang.